Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya bersama saya Puspa Novitasari di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, dan komen sebagai bukti kehadirannya. Oke teman-teman, setelah pertemuan lalu kita sudah membahas nih ruang lingkup bisnis itu apa saja. Nah, maka di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas hakikat bisnis syariah dalam Islam. Di materi hakikat bisnis syariah dalam Islam, kita akan mempelajari beberapa hal nih teman-teman. Di antaranya adalah definisi bisnis dalam Islam, kemudian dasar filosofi tujuan bisnis syariah, kemudian arah dan maksud bisnis syariah, tujuan laba yang layak, konsep pembentukan nilai produk, dan yang terakhir adalah konsep fungsi bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan bisnis syariah? Jadi bisnis syariah adalah aktivitas bisnis yang memiliki tujuan bersifat ekonomi dan sosial serta berlandaskan tauhid ya. Jadi berbeda dengan bisnis konvensional ya, di mana bisnis syariah di sini tujuannya itu tak lain dan tak bukan adalah berlandaskan tauhid ya. Jadi seperti yang kita lihat pada diagram ini ya, bisnis ini berhubungan secara horizontal ya atau berdimensi horizontal dengan lingkungan dan supplier resources, sedangkan berhubungan secara vertikal dengan al-khaliq dan masyarakat. Nah, dalam hal ini bisnis itu memiliki dimensi vertikal, yakni diorientasikan kepada kekuasaan Allah. Di dalamnya diniatkan hanya mendambakan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tunjukkan kepada kami pada jalan yang lurus. Nah, jadi di sini memperlihatkan adanya hubungan vertikal teman-teman antara bisnis yang kita jalankan dengan al-khaliq. Nah, kemudian bisnis secara vertikal juga kepada masyarakat. Jadi bisnis yang kita jalankan ini bagaimana caranya supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, dimensi horizontal di sini berhubungan dengan lingkungan serta supplier ya, maupun supplier bahan baku, kemudian karyawan juga dan lingkungan masyarakat sekitar. Dasar filosofi tujuan bisnis syariah. Jadi tujuan bisnis syariah ini memiliki 5 dasar filosofi. Yang pertama adalah bisnis dilakukan tidak hanya sekedar mencari untung sendirian. Nah, tahap pertama ini ya, bahwa bisnis itu dilakukan tidak hanya sekedar cari untung sendiri teman-teman. Tapi bisnis ini juga mencari dan menginginkan tercapainya tujuan lain yang secara teori dibutuhkan dalam rangka keberlangsungan dan eksistensi dari bisnis tersebut sendiri dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Nah, kemudian tahap yang kedua ya, kita fokus pada keuntungan optimal ya. Jadi pada tahap kedua, fokus pada tujuan keuntungan optimal. Pada tahap ini, orientasi tujuan keuntungan optimal itu adalah tujuan jangka panjang dan dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya ekonomi yang benar dan logis ya, setelah memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak-pihak stakeholder. Jadi kalau di tahap pertama tadi ya, tujuan bisnis kita itu tidak hanya untuk bisnis mencari untung sendiri. Di tahap kedua ini kita sudah masuk kepada tujuan keuntungan optimal, di mana keuntungan optimal yang kita dapatkan ini tujuannya adalah tujuan jangka panjang untuk keberlangsungan dari bisnis kita itu sendiri. Jadi yang namanya kita punya bisnis pasti tidak ingin ya namanya bisnis itu hanya untuk 1 atau 2 tahun saja, tapi yang namanya bisnis pasti untuk jangka waktu yang panjang atau sustainable. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu sebagai pendukung tercapainya keuntungan yang optimal. Nah, di tahap ketiga ini ya, sebagai pendukung tercapainya keuntungan optimal yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sebenarnya. Jadi ketika kita membuat suatu bisnis ya, ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, didasarkan pada apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, tahap ini penting karena majunya bisnis ditentukan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat yang menjadi konsumen dari produk kita. Nah, tahapan yang keempat adalah tahap-tahap yang berorientasi pada tujuan untuk menjawab persoalan-persoalan umat manusia pada umumnya, yaitu mencapai tujuan kesejahteraan hidup secara ekonomi dan sosial. Jadi ketika kita membuat suatu bisnis ya, pasti kita inginnya bisnis yang kita jalankan atau bisnis yang kita miliki ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya, memberikan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar kita sehingga bisa membantu perekonomian daerah maupun perekonomian negara. Nah, tahapan yang kelima ya, bahwa mendirikan bisnis ini sebagai lahan beribadah muamalah
mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan amanah yang diemban manusia dilahirkan di muka bumi ini ya. Jadi manusia dipercaya untuk mengelola kemudian memberikan kemaslahatan bagi sesama umat manusia. Nah, ini adalah 5 dasar filosofi tujuan bisnis syariah. Tujuan bisnis syariah memiliki dasar filosofi berikut ya. Jadi yang pertama adalah untuk ibadah. Jadi untuk ibadah yang dimaksudkan di sini adalah pengelolaan bisnis ya diniatkan sebagai ibadah muamalah. Kemudian yang kedua adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi supaya bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan kita membuat suatu bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga apa yang kita jalankan saat itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan profit yang layak ya. Profit di sini apa? Profit adalah selisih antara besaran biaya yang kita keluarkan dengan besaran penghasilan yang kita dapatkan ya. Jadi mendapatkan profit yang sesuai gitu. Jadi bukan profit yang berlebihan ya, berkali-kali lipat di atas dari yang semestinya kita dapatkan. Namun dalam hal ini adalah profit yang layak. Artinya sesuai antara penghasilannya dan biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, berikutnya adalah yang keempat adalah menjaga kelangsungan usaha atau kontinuitas ya. Jadi dengan kita memiliki usaha, pasti usaha yang kita jalankan inginnya adalah usaha yang terus berkembang, sustainable, continue. Jadi tidak terus hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja. Jadi terus berkembang, maju dan terus tumbuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan. Jadi usaha yang kita jalankan ya tidak hanya stuck di satu titik saja, tapi bisa semakin berkembang dan tumbuh. Jadi misalkan saat ini usaha kita hanya ada di kancah lokal ya, kemudian di daerah saja, namanya suatu bisnis yang baik ya, pasti bisnis yang bisa mengglobal. Jadi bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian yang keenam adalah membangun citra yang baik ya, membangun citra yang baik, kemudian nama baik, dihargai dan dihormati serta harum di masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah ikut serta memecahkan masalah sosial ya. Dengan kita membuat usaha ya, maka kita akan turut mengentaskan kemiskinan ya dengan meminimalisir meningkatnya jumlah pengangguran ya karena sebagian tenaga kerja terserap di usaha kita atau di bisnis kita. Nah, berikutnya adalah menciptakan nilai tambah ya. Nilai tambah ini adalah nilai yang terbentuk karena bernilai lebih dibandingkan dengan nilai input. Jadi misalkan kita punya satu lembar kain ya teman-teman, satu gulung kain yang mungkin nilai jualnya rendah, kemudian kita buat menjadi satu baju ya dengan pernak-pernik yang bagus, dengan berbagai macam bahan yang kita gunakan untuk membuat sebuah dress misalkan, sehingga nilai jualnya pun akan bertambah. Yang tadinya satu lembar kain hanya berapa ribu, kemudian dibuat baju, harganya bisa naik menjadi berkali-kali lipat. Nah, ini contoh menciptakan nilai tambah. Kemudian memperoleh barokah. Jadi memperoleh barokah maksudnya adalah mendapat kecukupan kenikmatan lahir batin ya, serta manfaat dan yang didapatkan dari bisnis tersebut. Nah, yang terakhir adalah menciptakan manfaat dan kesejahteraan. Ini bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah menentukan tujuan laba yang layak. Nah, penentuan laba ini juga tidak bisa asal serta-merta ya teman-teman ya, karena penentuan laba di sini kita bisa mempertimbangkan dari berbagai hal ya, termasuk juga harga input ya, biaya yang kita keluarkan, kemudian apa saja yang sudah kita bebankan ya, kemudian baru kita bisa menentukan harga yang paling layak sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, jadi dari penentuan harga yang layak ini ya kita bisa lihat dari 3 sisi. Dari pemilik sumber daya ekonomi, kemudian dari perusahaan dan dari konsumennya. Nah, pemilik sumber daya ekonomi di sini dilihat dari harga inputnya. Jadi harga yang melekat dari produk tersebut. Sebagai contoh nih, kita membuat roti. Nah, membuat roti tersebut kita membutuhkan biaya apa saja ya? Biaya tepung, kemudian biaya telur ya, kemudian biaya-biaya yang terkait dengan peralatan, semisal oven ya, mixer, kemudian loyang dan lain sebagainya. Itu adalah harga input. Jadi kita perlu menghitung berapa jumlah besaran biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan misalkan satu box atau satu toples roti tersebut. Nah, kemudian baru kita menentukan harga marginnya ya. Kita mau dapatkan keuntungan berapa persen. Misalkan untuk produk makanan mungkin kita bisa pasang di angka 50 hingga 100% ya, tergantung teman-teman ingin mendapatkan margin berapa. Margin dalam hal ini adalah besaran keuntungan. Misalkan ketika kita membuat satu toples roti tadi, setelah kita hitung-hitung dari total sekian berapa puluh
purchase toples, kemudian kita bagi rata per toplesnya misalkan kita dapatkan harga 20.000. Nah, teman-teman bebas untuk menentukan margin yang ingin didapatkan. Misalkan untuk produk makanan biasanya secara umum sih 50 hingga 100%. Misalkan kita ambil di angka 50% saja dari harga 20.000 tadi, maka margin kita di angka 10.000. Nah, sehingga harga output yang kita berikan, maka jumlah dari harga input ditambahkan dengan margin tadi. Jadi 30.000. Itu adalah cara untuk menentukan laba yang layak ya. Jadi laba yang layak di sini sesuai antara apa yang kita sudah keluarkan ya, apa yang sudah kita berikan di produk kita, kemudian ditambahkan dengan besaran laba yang ingin kita dapatkan, maka akan menghasilkan harga output yang bisa kita jual untuk konsumen kita. Nah, konsep pembentukan nilai produk. Jadi, konsep pembentukan nilai produk yang dihasilkan ini ditentukan oleh beberapa item proses atau komponen pemilik sumber daya yang diperlukan oleh pelaku bisnisnya. Dalam hal ini kita bisa lihat ya, dari pemasok, konsumen, kemudian pihak lain terkait. Nah, pihak-pihak ini merupakan mitra kerja yang juga dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Pihak-pihak ini biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok supplier ya, seperti sumber daya alam, sumber daya kapital, sumber daya manusia, serta sumber daya teknologi dan sumber daya lainnya. Pihak-pihak ini jelas dibutuhkan oleh pelaku bisnis, teman-teman. Keberadaan pihak ini harus diposisikan sebagai partner kerja dalam jangka panjang ya. Dan salah satu bentuk perlakuan yang dapat pelaku bisnis itu berikan adalah memberikan kontribusi ya, baik itu biaya, harga, dan perlakuan yang pantas dan saling menguntungkan. Jadi kalau kita lihat diagram ini ya, dari suatu bisnis misalkan di sisi bisnis itu sendiri ya terdiri atas komponen manajer dan tenaga kerja. Manajer di sini termasuk top manajemen, jadi direksi, kemudian manajer operasional dan manajer tertentu ditambahkan dengan sumber daya manusia yang ada di bisnis tersebut. Nah, dari sisi pemasok seperti tadi contohnya kita membuat kue ya. Dari sisi pemasok, maka kita bisa menentukan biaya proses dan biaya input ya. Jadi biaya proses di sini termasuk biaya untuk membuat roti tersebut atau produk tersebut. Nah, kemudian biaya inputnya adalah biaya bahan baku atau sumber daya bahan baku. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menentukan keuntungannya. Keuntungannya mau diambil angka berapa persen. Nah, kemudian pihak lain yang terkait ya adalah pemilik bisnis, kemudian lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik ini berupa lingkungan di mana pabrik tersebut berlokasi. Misalkan di satu lokasi A ya, lingkungan fisik itu terkait dengan gedungnya. Kemudian perlengkapannya seperti apa di sana ya. Kemudian aksesnya bagaimana. Nah, itu adalah lingkungan fisik. Kemudian masyarakat sekitar ini adalah pihak lain yang terkait juga dengan bisnis tersebut ya. Oke, kemudian pemerintah ya, ini terkait dengan izin-izin usaha dan pihak lain yang berminat. Nah, dari sinilah nanti kita bisa mendapatkan biaya output ya yang akan kita keluarkan untuk dibebankan kepada konsumen. Konsep fungsi bisnis yang pertama adalah fungsi komersial. Nah, jadi fungsi komersial ini apa? Secara komersial, kegiatan bisnis itu terdiri atas beberapa aspek kegiatan. Ya. Yang pertama adalah melakukan produksi barang maupun jasa. Kemudian yang kedua melakukan pemasaran atau marketing. Kemudian yang ketiga manajemen keuangan. Dan yang keempat adalah memimpin sumber daya manusia. Nah, ini adalah fungsi-fungsi komersial dari fungsi bisnis. Nah, yang berikutnya adalah fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini seperti apa? Fungsi manajemen meliputi fungsi yang berkaitan dengan proses perencanaan. Yang pertama ya, merencanakan sumber daya manusia yang akan dipergunakan di bisnis tersebut. Kemudian mengorganisasikan apa saja, mengorganisasikan bagaimana pelaksanaan tata kelola bisnis tersebut, kemudian mengorganisasikan bagaimana SDM tersebut bekerja dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan ini terkait dengan misalkan proses produksinya, ya, melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan keberjalanan bisnis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Nah, jadi setiap kegiatan dari karyawan, ya, setiap kegiatan dari SDM maka akan ada pengawasan. Dalam hal ini nanti ada yang namanya sistem manajemen kinerja. Jadi sistem manajemen kinerja ini berusaha untuk mengawasi ya sekaligus memberikan penilaian terkait dengan kinerja dari karyawan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial yang mesti dilakukan bisnis ini berkaitan dengan kedudukan dan peran yang dipikul oleh bisnis itu sendiri di masyarakat. Nah, disadari bahwa posisi bisnis ini berada di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, eksistensi bisnis secara logis merupakan bagian integral di dalam masyarakat. Ya. Fungsinya harus bisa memberikan manfaat dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis ya, maka tujuan akhirnya bagaimana bisnis tersebut memang bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat di sekitar bisnis tersebut. Oke, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.